Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku Tera Capek. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah mistis yang telah menjadi legenda di tanah Jawa. Sebuah cerita tentang kekuatan gaib, kecantikan yang memikat, dan janji kekayaan yang penuh kutukan. Inilah kisah Nyi Blorong, sang penguasa Laut Selatan yang menawarkan sisik emasnya dengan harga yang tidak pernah murah. Siapkan nyali Anda, karena kisah ini akan membawa kita ke dunia di mana manusia dan makhluk gaib saling bersinggungan. Mari kita mulai pada kisahnya. Nyi Blorong adalah sosok mistis yang sering dikaitkan dengan mitologi Jawa. Ia dianggap sebagai salah satu penguasa Laut Selatan, berada di bawah kendali Kanjeng Ratu Kidul, penguasa tertinggi lautan. Nyi Blorong dikenal sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular naga, dan ia dipercaya memiliki kekuatan besar untuk memberikan kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jawa yang makmur, hiduplah seorang gadis bernama Dewi Retnomanik. Ia adalah putri seorang Brahmana sakti, tetapi hidupnya tidak selalu bahagia. Dewi Retno memiliki kecantikan luar biasa yang membuat banyak pria terpesona, termasuk para pangeran dan bangsawan. Namun hidup Dewi Retno berubah drastis ketika ayahnya dihukum mati karena difitnah oleh seorang pejabat kerajaan. Ia diusir dari istana dan hidup mengembara di tengah hutan. Dalam pengembaraannya, Dewi Retno tiba di tepi lautan selatan. Ia merenung sambil menangis di atas karang, berharap mendapatkan jawaban atas nasib buruknya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan ombak bergulung besar. Dari dalam lautan muncul sosok wanita anggun dengan pakaian hijau keemasan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. "Wahai anak manusia, mengapa engkau menangis di tepi lautku?" Dewi Retno menjawab, "Hidupku penuh penderitaan. Aku kehilangan keluarga, harta, dan kehormatanku. Jika benar engkau penguasa Laut Selatan, aku memohon bantuanmu." Kanjeng Ratu Kidul pun menjawab, "Aku bisa memberikan kekuatan dan kehormatan kepadamu, tetapi kau harus bersedia melayani di bawah kekuasaanku. Kau akan menjadi penjaga wilayahku dan memikul tanggung jawab besar." Dewi Retno yang sudah putus asa menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengubah tubuhnya menjadi setengah manusia dan setengah ular naga, memberinya kekuatan luar biasa. Dewi Retno kemudian dikenal sebagai Nyi Blorong, salah satu panglima kepercayaan Laut Selatan. Nyi Blorong bertugas menjaga wilayah Laut Selatan dan memenuhi perintah Kanjeng Ratu Kidul. Namun, ia juga sering muncul ke dunia manusia untuk menawarkan kekayaan kepada mereka yang menginginkannya. Kekayaan yang diberikan Nyi Blorong berasal dari emas dan perhiasan yang ia lepaskan dari sisik tubuhnya. Namun ada syarat berat. Orang yang menerima kekayaan harus bersedia memberikan tumbal berupa jiwa manusia. Orang tersebut harus siap hidup dalam ketaatan kepada Nyi Blorong sepanjang hidupnya. Di sebuah desa dekat Laut Selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Pramana. Ia adalah seorang nelayan yang berani dan sering mendengar cerita tentang Nyi Blorong. Banyak orang di desanya yang jadi kaya mendadak, tetapi setelah itu mereka menghilang secara misterius.
Suatu malam, Jaka Permana bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik, berambut panjang. Wanita itu berbicara dengan lembut namun penuh misteri. Jaka Pramana, aku tahu kau ingin mengubah hidupmu. Datanglah ke tepi pantai saat bulan purnama, dan aku akan memberimu kekayaan yang tak terbayangkan. Jaka terbangun dengan keringat dingin. Awalnya ia ragu, tetapi desakan ekonomi membuatnya memenuhi panggilan itu. Di malam purnama, Nyi Blorong muncul dari laut dengan tubuh berkilauan. Jaka Pramana, katakan apa yang kau ingin. Kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan? Jaka Pramana menjawab, aku ingin kekayaan, tetapi aku tak mau mengorbankan siapapun untuk itu. Nyi Blorong tertawa kecil. Tidak ada kekayaan yang tanpa harga. Kau hanya perlu memberikan satu tumbal, dan kau akan hidup mewah selamanya. Namun Jaka Permana adalah pemuda yang cerdas. Ia membawa air suci yang diberkahi oleh seorang pertapa di desanya. Dengan keberanian, ia memercikan air itu ke arah Nyi Blorong. Nyi Blorong mengerang kesakitan. Sosok cantiknya berubah menjadi naga ular besar. Kau berani menantangku, Jaka? Aku akan kembali, dan kau tidak akan selamat. Setelah itu Nyi Blorong menghilang ke dalam lautan. Legenda ini masih dipercaya oleh masyarakat Jawa hingga kini. Banyak yang menghindari laut selatan saat malam hari, terutama saat bulan purnama. Mereka percaya bahwa Nyi Blorong masih mengintai, mencari orang-orang yang serakah untuk dijadikan pengikutnya. Teman-teman, pesan moral dari legenda Nyi Blorong ini mengingatkan manusia untuk tidak terbuai oleh janji-janji kekayaan yang mudah didapatkan, karena di baliknya selalu ada konsekuensi besar. Kekayaan sejati berasal dari kerja keras dan kejujuran. Inilah sosok sebenarnya dari seorang Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah tokoh mitologi Jawa yang dikenal sebagai salah satu penguasa Laut Selatan. Sering dianggap sebagai tangan kanan atau panglima Kanjeng Ratu Kidul. Namun dalam berbagai cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat, sosok Nyi Blorong memiliki beragam versi yang paling melengkapi. Nyi Blorong sebagai dewi yang terbuang. Dalam salah satu versi, Nyi Blorong adalah seorang putri dari kerajaan goib yang dihukum karena kesalahannya. Sebagai bentuk penebusan, ia diubah menjadi makhluk setengah ular naga oleh Kanjeng Ratu Kidul. Tubuh bagian atasnya adalah wanita cantik, sementara bagian bawahnya menyerupai naga atau ular bersisik emas. Ia diberi tugas untuk menjaga wilayah Laut Selatan dan menjalankan perintah Ratu Kidul, termasuk memberikan kekayaan kepada manusia yang ingin menjadi pengikutnya. Sisik emasnya sering diceritakan sebagai sumber kekayaan goib yang bisa ia berikan kepada manusia, tetapi syaratnya adalah tumbal nyawa. Nyi Blorong sebagai penjelmaan ular naga gaib. Menurut mitos lain, Nyi Blorong adalah penjelmaan ular naga gaib yang ditugaskan untuk mengabdi kepada Kanjeng Ratu Kidul. Ia lahir dari dunia mistis, tidak pernah menjadi manusia, tetapi memiliki kemampuan untuk merubah wujud menjadi wanita cantik. Sebagai makhluk gaib, Nyi Blorong dikenal memiliki kekuatan luar biasa dan bisa mempengaruhi pikiran manusia. Ia sering muncul kepada manusia yang memiliki ambisi besar,
menawarkan kekayaan instan dengan imbalan jiwa atau ketaatan. Nyi Blorong sebagai simbol kekuatan perempuan. Ada juga interpretasi bahwa Nyi Blorong adalah simbol kekuatan perempuan yang melampaui batas-batas dunia manusia. Dalam beberapa cerita, ia adalah tokoh tragis yang awalnya manusia biasa, tetapi dihina dan akhirnya memilih bergabung dengan dunia gaib untuk membalas dendam atau mencari kekuatan. Sosoknya menjadi lambang dualitas. Di satu sisi ia bisa memberikan kekayaan, tapi di sisi lain ia membawa kutukan bagi mereka yang serakah. Nyi Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul. Hubungan antara Nyi Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul juga menjadi pusat dari banyak cerita. Beberapa kisah mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah putri angkat atau panglima utama Ratu Kidul yang paling dipercaya. Ia memiliki tugas menjaga wilayah Laut Selatan dari ancaman manusia atau makhluk gaib lainnya. Di sisi lain, ia juga dianggap sebagai mediator antara dunia gaib dan manusia. Banyak orang percaya bahwa kekayaan yang diberikan oleh Nyi Blorong adalah bentuk penghormatan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Blorong digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah naga bersisik emas. Ia sering muncul dengan pakaian tradisional Jawa yang sangat anggun, terutama kain hijau atau emas. Ia memiliki kekuatan mengubah sisik tubuhnya menjadi emas atau perhiasan. Ia memiliki pengaruh besar atas pikiran manusia, terutama mereka yang lemah atau tamak. Bisa muncul dalam mimpi atau wujud nyata untuk memberikan pesan. Meskipun terlihat menyeramkan, Nyi Blorong tidak selalu jahat. Dalam beberapa cerita, ia hanya memberikan kekayaan kepada mereka yang benar-benar memintanya. Tetapi konsekuensi dari keserakahan selalu menjadi pelajaran moral di balik ceritanya. Asal nama Nyi Blorong. Nama Blorong berasal dari kata lorong, yang berarti jalur atau celah. Ini menggambarkan peran Nyi Blorong sebagai penjaga jalur atau pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia dianggap sebagai penjaga gerbang yang bisa membawa manusia ke dunia kekayaan, tetapi dengan harga yang mahal. Nyi Blorong adalah bagian integral dari kepercayaan orang Jawa yang berakar pada konsep harmoni antara manusia dan alam, termasuk dunia gaib. Cerita tentang Nyi Blorong sering digunakan sebagai pelajaran moral untuk mengingatkan manusia agar tidak serakah atau bermain-main dengan kekuatan gaib. Selain itu, legenda ini memperkuat hubungan antara mitologi alam, terutama Laut Selatan, yang dianggap sakral oleh banyak masyarakat Jawa. Oke teman-teman, demikianlah kisah tentang Nyi Blorong, sang penjaga Laut Selatan, yang kecantikannya menyimpan misteri dan kutukan. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang terlihat indah dan menggiurkan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kekayaan yang tanpa usaha bisa menjadi jebakan, dan keserakahan selalu mendatangkan kehancuran. Terima kasih sudah menonton di channel aku Tara Capek. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tetaplah waspada, karena dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita bayangkan. Selamat malam, dan semoga tidur Anda nyenyak juga menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.